Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ustadz, nama saya Vivian Buhari, saya dari Manado. Jadi saya itu sebelumnya sudah pernah berumah tangga. Saya menikah di bulan Maret tahun 2023. Sebelum menikah saya itu sebenarnya nggak ada niat untuk mau menikah muda karena beberapa alasan dan trauma di hubungan masa lalu. Tapi karena dorongan dari orang tua dan keyakinan saya bahwa calon suami saya ini berbeda dari laki-laki lain, akhirnya saya meneguhkan hati untuk membulatkan tekad menikah karena niat untuk beribadah. Awal pernikahan itu di bulan pertama saya langsung menjumpai masalah dalam rumah tangga saya. Di bulan pertama saya menemukan bahwa suami saya ternyata berjudi. Dimulai dari dia menjual mobil dan hasil dari uang penjualan tersebut semuanya digunakan untuk bermain judi. Tidak ada sepeser pun digunakan untuk kebutuhan kami berdua. Di bulan keempat pernikahan saya, itu saya diselingkuhi dengan salah satu teman kantornya yang kebetulan perempuan itu juga masih kerabat atau teman yang saya kenal gitu. Setelah saya diselingkuhi, saya langsung mengabari keluarga saya dan saya bercerita kepada orang tua saya. Reaksi dari orang tua, kakak dan ibu saya memang agak terpukul. Tapi ayah saya itu orang yang terlihat dia satu-satunya yang paling tegar di antara mereka semua. Dia tidak banyak bicara, dia bahkan tidak meneteskan air mata. Waktu itu ayah saya langsung bergegas. Dia langsung bergegas untuk menjemput saya seorang diri. Waktu itu tengah malam, waktunya tengah malam. Tapi saya tahan, saya bilang, Pak besok saja selesai sholat subuh kalau bisa. Besokannya itu ayah saya langsung datang menjemput saya dan dia menemani saya untuk hadir di kantor karena mantan suami dan selingkuhan ini mereka satu tempat kerja. Jadi saya membuat janji temu dengan kepala cabang mereka. Waktu itu ayah saya menemani saya. Dia menemani semua perjalanan saya mulai dari saya terluka hari itu sampai saya mengurus gugatan cerai, menghadiri undangan dari pengadilan agama, dan bahkan ayah saya itu menjadi saksi ketika sidang perceraian. Perceraian saya itu sudah selesai diurus sekitar bulan April. Tapi ayah saya meninggal di bulan Juli sebelum surat cerainya keluar. Kenangan paling besar yang tersimpan di hati saya itu ada saat dia mau mengantar saya kembali ke kota itu, kami sempat kecelakaan. Jadi mobil yang kami kendarai itu ditabrak oleh pengendara motor yang waktu itu. Sebelum kejadian itu ayah saya menitipkan pesan. Mungkin karena memang dia orang yang agak kaku dalam berbicara, dia hanya bilang seperti ini, Dek, hidupnya santai aja, gak usah terlalu dipikirkan. Kemanapun kamu melangkah, Bapak pasti selalu ada di belakang kamu. Sekarang saya merasa benar-benar kehilangan. Jadi saya mau nanya Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz, kalau saya meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, akankah saya diberikan pasangan seperti almarhum ayah saya? Terima kasih. Cinta pertama anak perempuan itu ada pada sosok ayahnya. Maka juga jangan kaget. Yang paling patah hati pertama kali ketika anak perempuan itu menikah, biasanya adalah ayahnya. Dan ayah selalu berharap ketika anak perempuannya bertemu dengan sosok laki-laki yang kemudian menjadi pasangannya,
dia berharap anak laki-laki ini punya sikap sebagaimana ayah mencintai anak perempuannya. Maka mohon maaf ya untuk semua para suami, calon suami, ketika engkau melakukan ijab kabul dalam pernikahan, ketika ayah daripada istrimu mengatakan, saya nikahkan engkau dengan putri kesayanganku bernama ini dengan mas kawin ini dibayar tunai, maka saat kita mengambil janji dari situ, sesungguhnya kita sedang mengambil tanggung jawab yang besar yang berpindah dari ayah kepada suaminya. Maka ketika engkau menyakiti hati istrimu, sesungguhnya engkau menyakiti hati keluarga, menyakiti kami para ayah, menyakiti kami yang hadir di situ. Bahkan lebih dari itu, melanggar janji suci kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak mudah bagi Mbak Vin dan semua anak perempuan yang kehilangan sosok ayah. Apalagi jika ayahnya adalah ayah yang baik. Jika ayahnya adalah ayah yang teladan, tentu ini adalah sesuatu yang harus punya hati yang lapang untuk melewati semuanya. Yang kedua, tidak ada yang salah kalau kita berharap punya pasangan seperti ayah kita yang baik. Malah kita harus seperti itu. Dan secara psikologis, mohon izin ya, anak perempuan yang dekat dengan ayahnya atau tumbuh dalam kebaikan ayahnya, ketika nanti dia dewasa, dia akan pintar memilih siapa orang yang akan datang dalam hidupnya. Dan termasuk para ayah, jaga jika engkau punya anak perempuan. Kata Nabi SAW, barang siapa seorang ayah yang punya 3 anak perempuan atau lebih, kemudian dia memberikannya makan, kemudian dia membesarkannya, memberikannya pakaian yang baik, maka ayah tadi yang punya 3 atau lebih anak perempuan dan menjaganya dengan baik, maka ayah ini tidak akan pernah tersentuh api neraka. Allah akan jaga dirinya dari segala keburukannya dan Allah siapkan surga untuknya. Bahkan mohon maaf, tidak akan ada pemisah yang mengantarkan kepada ayah tersebut kecuali surga balasannya. Dan teruslah berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila engkau bertanya di mana Allah itu, maka katakanlah Allah itu dekat, sangat dekat. Ayah mungkin pergi meninggalkanmu, tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Engkau mungkin dikecewakan oleh suamimu, tapi sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengecewakanmu. Semoga ayah kita yang telah kembali kepada Allah, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosanya, dan semoga kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Jujur agak nyesal sih sebenarnya. Ada beberapa momen di mana pas saya berantem sama mantan suami saya itu saya nangiskan sendiri. Saya nggak diam di tempat karena kita kan cuma ngekos, kamarnya kecil, jadi saya keluar. Itu saya nangis sendiri, yang ada di hati dan pikiran saya emang cuman bapak aja gitu. Tapi saya nggak berani untuk telepon dan cerita karena saya pikir itu masalah rumah tangga yang nanti kalau saya cerita ke orang tua terutama sudah bakal jadi masalah baru. Itu yang sempat saya sedikit sesalkan sih. Itu 2 malam sebelum bapak wafat, dia kan ngomongnya emang udah nggak lancar. Dia cuman kayak manggil kayak gini, terus dia meluk saya aja kayak gitu beberapa menit, terus habis itu udah kayak gitu aja sih. Jadi itu yang paling saya ingat sih. Dari yang Ustadz sampein itu memang satu hal yang harus saya
benar-benar belajar itu cara mengikhlaskan sih. Itu yang memang masih berat sampai sekarang gitu. Karena cuman Bapak memang yang satu-satunya tempat kita semua di rumah itu bersandar.